Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8 semuanya. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat, bisa mengikuti pembelajaran hari ini kan. Nah, untuk absennya sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan memulai absennya terlebih dahulu. Nah, untuk absennya kalian bisa menulis list di grup WhatsApp ya, siapa yang masuk kalian tulis listnya. Oke, untuk minggu lalu, minggu kemarin kita telah belajar mengenai berita seputar Indonesia. Masih ingatkah materi di minggu kemarin ya? Minggu kemarin masih adakah yang ingat? Ya, coba dibuka LKS-nya di halaman 3, 4. Nah, itu materi minggu kemarin kan mengenai berita seputar Indonesia, yang dimana dimulai dari menentukan unsur-unsur berita. Nah, unsur-unsur berita itu kan ada pengertian dari teks berita. Apa itu pengertian dari berita? Nah, itu sudah Ibu jelaskan di minggu kemarin. Kalian coba pahami lagi, kalian ulang kembali lagi. Lalu kemudian yang kedua, adanya unsur-unsur berita, ada 5W plus 1H. Ada yang masih ingat apa saja itu? Who, siapa, lalu what, apa, lalu di mana, where, lalu kemudian mengapa, why, lalu kemudian kapan, when, dan bagaimana, who, how, who, ya. Lalu kemudian kita melanjutkan materi selanjutnya di LKS halaman 5. Coba kalian cek, kalian lihat di LKS halaman 5 ada apa saja itu, yaitu yang B, meringkas dan menyimpulkan berita. Nah, untuk meringkas dan menyimpulkan berita, yang pertama ringkasan. Apa sih yang dimaksud dengan ringkasan? Kalian pernah tidak meringkas? Ya, meringkas mungkin cerita, mungkin berita, mungkin ya dan lain sebagainya yang pernah kalian ringkas, pernah tidak? Semisal kalian memiliki buku cerita. Nah, kemudian kalian meringkas buku tersebut, atau mungkin kalian memiliki buku paket atau mungkin buku pelajaran yang lainnya. Nah, itu kemudian kamu ringkas. Nah, apa sih kira-kira pengertian dari meringkas atau ringkasan? Ya, baik, apa? Ringkasan adalah penyajian singkat dari suatu karangan inti atau karangan asli ya. Karangan asli tetapi dengan tetap mempertahankan urutan isi dan sudut pandang pengarang asli. Jadi ringkasan itu menulis secara ringkas ya keseluruhan dari karangan yang asli tersebut, seperti itu. Lalu kemudian ada fungsi sebuah ringkasan itu apa? Fungsi dari sebuah ringkasan adalah memahami atau mengetahui sebuah buku atau karangan. Dengan membuat ringkasan, kita dapat mempelajari cara seseorang menyusun pikirannya dalam gagasan-gagasan yang diatur dari gagasan yang besar menuju gagasan penunjang. Nah, melalui ringkasan ini kita dapat mengungkapkan pokok pikiran dan tujuan penulis. Lalu kemudian tujuan membuat ringkasan apa? Tujuan membuat ringkasan adalah untuk memahami dan mengetahui isi sebuah karangan. Nah, lalu adapun cara membuat ringkasan isi berita adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca isi berita secara keseluruhan secara berulang-ulang. Berarti kalian harus membaca teks berita yang dimana dari awal sampai akhir, dan itu kalian harus membacanya berulang-ulang sampai kalian paham inti dari bacaan tersebut apa, inti dari teks berita tersebut itu apa gitu. Lalu kemudian yang kedua, mencatat gagasan-gagasan utama dalam berita. Nah, gagasan-gagasan utama itu apa saja sih? Termasuk 5W plus 1H itu ya. Lalu kemudian setiap paragraf kalian catat kalimat utamanya, kalimat yang paling penting apa, kalimat intinya bagaimana. Nah, itu kalian catat, kalian tulis inti dari setiap
satu paragrafnya itu juga. Nah, kemudian yang ketiga, menyusun ringkasan berdasarkan gagasan utama. Setelah kalian menuliskan gagasan utama setiap setiap paragrafnya, ya, setelah kalian menulis gagasan-gagasan utama di setiap paragrafnya, lalu kemudian kalian bisa menyusunnya kembali, kalimat-kalimat tersebut menjadi kalimat yang baik dan benar, sehingga kalian bisa menuliskan ringkasan secara menyeluruh dari teks bacaan tersebut. Lalu kemudian yang keempat, memerhatikan ketentuan tambahan dalam teks berita. Memerhatikan ketentuan tambahan dalam teks berita. Nah, ketentuan dan tambahan dalam teks berita itu apa saja? Ada tidak tambahan-tambahan atau ketentuan-ketentuan yang ada di dalam teks berita tersebut. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu penyimpulan isi berita. Nah, penyimpulan isi berita itu bagaimana sih caranya? Bagaimana cara menyimpulkan isi teks berita? Nah, cara menyimpulkan isi teks berita yaitu dengan cara menyimak berita secara seksama, teliti maupun cermat, kemudian mencatat pokok-pokok isi teks berita. Nah, mencatat pokok-pokok isi teks berita, pokok-pokok berita itu dengan menggunakan kalimat pendek supaya tidak ketinggalan dalam menyimak berita. Nah, lalu bagaimana langkah-langkah dalam menyimpulkan teks berita? Nah, berikut adalah langkah-langkah dalam menyimpulkan teks berita. Yang pertama, menyimak berita dengan cermat, seksama maupun teliti maupun cermat, ya. Teliti, cermat. Nah, lalu menyimak berita itu, jadi kalian itu harus menyimak berita dari awal sampai akhir, ya, dimana berita kalian tidak, kalau kalian cermat maupun teliti dengan menyimak berita tersebut, kalian tidak akan ketinggalan berita tersebut. Tapi kalau kalian tidak menyimak dengan cermat, jadi kalian akan ketinggalan berita-berita tersebut, seperti itu. Nah, lalu kemudian yang kedua atau B, mencatat pokok-pokok isi berita. Nah, pokok-pokok isi berita ini sama halnya dengan 5W plus 1H, ya. Adanya yang didapat seperti tema, peristiwa yang diberitakan, lalu orang yang diberitakan, tempat kejadian, waktu kejadian, dan serta proses terjadinya peristiwa yang sedang diberitakan. Lalu kemudian yang ketiga, membuat kesimpulan berita dengan cara menyusun pokok-pokok berita, ya. Menyusun pokok-pokok berita. Lah, cara menyimpulkan isi berita, kalian dengan menuliskan itu tadi, ya, cara kesimpulan berita itu loh, dalam menyusun pokok-pokok berita. Nah, itu kan kalian sudah menuliskan tentang 5W plus 1H. Nah, itu kalian susun sehingga menjadi kesimpulan yang baik dan yang benar, gitu. Jadi kalian menyimak berita dengan cermat, lalu kemudian kalian menuliskan pokok-pokok beritanya, yaitu 5W plus 1H. Lalu kemudian dari 5W plus 1H itu kalian susun kalimat-kalimatnya menjadi kalimat yang baik dan benar, sehingga kalian dapat menyusun kesimpulan kurang lebihnya satu buah paragraf atau satu paragraf saja, dengan mengutamakan 5W plus 1H tersebut. Jadi ada 5W plus 1H, ada what, ada siapa, bagaimana, kapan, nah itu semua seperti itu. Udah paham apa belum anak-anak kalau untuk sampai materi ini, ya? Jadi kalian dapat mencermati sebuah berita, lalu kemudian yang kedua kalian dapat menuliskan pokok-pokok isi berita, yaitu 5W plus 1H. Nah, dari 5W plus 1H ini kalian dapat menyusun kalimat-kalimat tersebut dengan baik dan benar, lalu kemudian kalian bisa mengutarakannya dengan menggunakan kalimat sendiri, sehingga kalian bisa menyusun kesimpulan dengan mengutamakan 5W plus 1H ini, gitu. Jadi 5W plus 1H itu kalian buat kalimat sendiri, kalian susun, kalian buat kalimat sendiri, sehingga menjadi paragraf yang baik dan benar, menjadi paragraf kesimpulan itu tadi, gitu. Paham anak-anak? Paham ya, insya Allah paham. Anak-anak, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu mengenai tanggapan terhadap isi berita.
Nah, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apa sih yang dimaksud dengan tanggapan itu? Apa pengertian dari tanggapan? Ada yang tahu? Baik, Ibu akan menjelaskan tanggapan merupakan sambutan terhadap hal, peristiwa, masalah, ucapan, pendapat, atau gagasan yang berupa kritik, komentar, atau yang lainnya. Nah, tanggapan dapat berupa pernyataan setuju, tidak setuju, suka, tidak suka, maupun maupun menambahkan pendapat, ya, atau menambahkan pendapat. Lalu kemudian tanggapan yang dikeluarkan itu harus bersifat objektif dan disertai dengan alasan yang logis. Tanggapan dalam berita dapat berupa persetujuan. Nah, ini tanggapan dalam berita ya. Di garis bawahi, tanggapan dalam berita dapat berupa ada tiga, yaitu persetujuan, penolakan atau sanggahan, dan saran atau solusi. Jadi ada 3 ya. Nah, lalu kemudian apa sih persetujuan itu? Nah, persetujuan adalah tanggapan yang kita berikan terhadap artikel atau mungkin berita ataupun mungkin informasi yang sesuai dengan hati nurani atau hati dan pikiran kita, ya. Lalu kemudian yang kedua sanggahan atau penolakan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sanggahan atau penolakan itu? Sanggahan atau penolakan adalah tanggapan yang berisi ketidaksetujuan kita terhadap solusi atau saran atau pendapat yang dikemukakan dalam berita atau informasi. Lalu kemudian saran. Nah, saran itu apa sih? Apa yang dimaksud dengan saran? Saran adalah salah satu bentuk tanggapan untuk menyempurnakan isi, pemakaian bahasa, dan struktur informasi yang diterima. Nah, tanggapan yang tepat adalah tanggapan yang dikemukakan dengan bahasa yang sopan, santun, sopan dan santun ya. Tanggapan tidak boleh bersifat menyindir atau mencemooh. Ya, itu tidak boleh. Jadi sampai di sini dulu. Ada pertanyaan mengenai materi kita dalam apa ini tadi? Meringkas dan menyimpulkan berita. Jadi bisa diambil kesimpulan yaitu pengertian dari ringkasan, yaitu penyimpulan isi berita, yaitu langkah dalam menyimpulkan teks berita, lalu kemudian adanya tanggapan terhadap isi berita. Nah, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Apakah masih ada pertanyaan? Jika masih ada pertanyaan, maka kalian Ibu berikan kesempatan untuk bertanya melalui WhatsApp chat maupun chat privat chat ya, privat chat maupun lewat grup, itu diperbolehkan. Dan ini nanti Ibu kasihkan teks jika suara Ibu itu kecepatan mungkin atau mungkin kurang jelas, jadi nanti akan Ibu berikan teks di bawah sini ya. Jadi kalian bisa menyimak teksnya juga, lalu kalian juga bisa mendengarkan suara Ibu seperti itu. Nah, semisal kalian tidak ada pertanyaan, maka Ibu akan memberikan kalian tugas ya. Tugas itu latihan, tunggu sebentar, latihan di halaman 5 dan di halaman 6 ya. Di halaman 6 di sini itu ada, di halaman 5 dulu deh. Di halaman 5 di sini itu ada latihan yang soalnya dimulai dari uraikan unsur berita bagian how, yang kedua jelaskan yang dimaksud dengan faktual dan berita. Nah, itu kalian kerjakan. Lalu kemudian di halaman 6 juga latihan. Nah, di sini itu yang dimulai soalnya dari terangkan pengertian ringkasan, lalu itu nomor 1, nomor 2-nya hal apa yang diperlukan dalam meringkas berita. Nah, jadi ada 2 tugas atau 2 latihan atau 2 pekerjaan ya, yang dimana baik anak-anak untuk tugasnya apakah sudah jelas atau belum mengenai tugas, 2 tugas ya, maksud saya 2 tugas ini di halaman 5, di latihan halaman 5, yaitu tadi ya, soal yang pertama uraikan unsur berita bagian how, yang kedua tugasnya yaitu di halaman 6 latihan juga, yang dimana soal pertamanya itu terangkan pengertian ringkasan. Nah, sudah cukup paham ya, ini ada 5 soal, jadi ada 2 kali 5 soal, jadi soalnya 10 soal kalian kerjakan dan terakhir dikumpulkan 2 hari
2 hari dari sekarang, lusa ya, dikumpulkan lusa di pukul saya tunggu sampai pukul 7 malam. Oke, ada yang masih bingung atau mungkin ada yang masih belum jelas. Semisal kalian belum jelas, kalian ibu kasih kesempatan untuk bertanya. Kalian dapat bertanya kapanpun kalian mau, kalian sempat. Insya Allah kalau saya bisa membalasnya secara cepat ya, alhamdulillah. Tapi kalau mungkin tidak membalas secara cepat ya, kalian bisa menunggu pesan dari ibu, gitu aja sih. Jadi kalau misal kalian belum paham, kalian dapat bertanya kepada ibu lewat chat, WhatsApp chat pribadi, atau mungkin lewat grup, gitu aja ya anak-anak. Cukup sekian untuk pembelajaran kita di pagi hari ini. Apabila banyak salah-salah kata dari ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anakku semuanya.